Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Furqan min Qasasi Al-Qur'an. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan juga minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ikhwah yang Allah muliakan, pada hari ini banyak di antara kita dikagetkan dengan wabah penyakit corona, ya. Dan banyak komentar, kita menjauhi tempat yang ramai, kita harus jauhi ini, kita harus jauhi itu, dan seterusnya. Itu penting, tetapi yang sangat penting adalah hendaknya kita semua menjauhi maksiat dan menjauhi murka Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah diangkat musibah kecuali dengan kita tadarru', tunduk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kisatu mu'mini ali Fir'aun, kisah seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Tapi setelah itu beliau menampakkan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala habarkan di surat Ghafir, atau disebut juga dengan surat apa? Al-Mu'min. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, ya. Ada di ayat yang ke-23 sampai ke 46. Kisahnya sangat panjang dan sangat menarik sekali dan penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran yang insyaallah taala pada malam hari ini kita akan bahas dulu 3 poin yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu. Dalam kisah ini kita akan bahas yang pertama, kisatu as-sira' bainal imani wal kufr wahidatun fi kulli zaman wa makan. Jadi kisah tentang perseteruan antara dua hal, antara keimanan dan kekafiran. Ini merupakan kisah yang wahidah, kisah yang satu di setiap zamannya dan tempatnya. Ya. Di kisah ini sama saja dari dulu sampai sekarang. Antara keimanan dan kekafiran berseteru. Kemudian yang kedua, poin yang akan kita bahas adalah
mawazinu ahli al-batili maqlubatun ma'kusatun qadiman wa hadithan. Timbangan-timbangan ahli al-batil, artinya cara pandang ahli al-batil ini terbalik dari dulu sampai sekarang. Cara pandang mereka terbalik. Kemudian yang ketiga, nasihatu mu'minin fiha tazkir wa tahzir. Nasihat seorang yang beriman di dalamnya ada peringatan, ya, tazkir dan tahzir. Poin yang pertama, yakni qissatu as-sira' bainal imani wal kufr wahidatun fi kulli zaman wa makan. Syekh Abu Islam rahimahullah beliau berkata, as-sira'u bainal imani wal kufri wal haqqi wal batili wal huda wal dalali qissatuhu wahidatun fi kulli zamani wa makan. Wa in ikhtalafa al ashkhas wal afrad wal amakin. Jadi kisah antara perseteruan antara keimanan dan kekafiran, antara hak dan kebatilan, antara petunjuk dan kesesatan, hidayah dan kesesatan. Ini satu, artinya sama di setiap zaman dan tempat, di setiap masa dan tempat. Walaupun orang-orangnya berbeda, individu-individunya berbeda, ya, dan tempatnya berbeda, tetapi sama. Isinya antara kekafiran dengan keimanan yang berseteru itu, ya, antara yang hak dan antara yang batil, antara hidayah dengan kesesatan berseteru. Tidaklah ada perseteruan, melainkan perseteruan dari dua itu, antara keimanan dan kekafiran, antara yang hak dan yang batil. Pada kisah yang lalu, kisah Ashabul Qaryah, itu seakan tampak antara perseteruan yang antara keimanan dan kekafiran, ya. Keimanan itu ada pada para Rasulullah dan orang yang beriman, ya, yang datang dari ujung kota. Kemudian kekafirannya itu ada pada siapa? Ashabul Qaryah. Lihat. Jadi perseteruannya antara keimanan dan kekafiran sangat nampak dan sangat jelas. Kemudian kisah mukmin ali Fir'aun yang disebutkan di ayat yang pada pertemuan lalu kita baca ayat-ayatnya, itu ada pada Musa dan laki-laki yang dikatakan mukmin ali Fir'aun ini. Ini kisah keimanannya, ya. Kekafirannya itu berada di pihak siapa? Fir'aun dan para pembesar negeri Mesir itu, juga para pendukungnya, ya. Nah, Fir'aun menolak al-haq yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, mendustakannya, bahkan mengancam Fir'aun, ya, dan bahkan menggunakan kekerasan dengan pembunuhan. Umatnya dibunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ghafir ayat 23 sampai 25, "Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan dengan keterangan yang jelas. Ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Kami utus kepada Fir'aun, kepada Haman, kepada Qarun, dan mereka berkata, Musa ini tukang sihir dan pendusta. Ini kata mereka. Lihat perseteruan antara yang hak dan yang batil. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina,
ketika Musa membawa al-haq dari sisi kami, kita lihat apa yang dikatakan oleh mereka, oleh Firaun, Haman, Qarun, dan yang lainnya. Qalu qtulu abna'al ladzina amanu ma'ah wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Mereka berkata, uqtulu, bunuhlah anak laki-laki yang bersama dia dan biarkan hidup wanita-wanitanya. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Dan tidaklah makar orang kafir melainkan berada dalam kebinasaan atau kesesatan. Ikhwah yang Allah muliakan, kita lihat perbuatan keji yang dilakukan oleh siapa? Oleh Firaun. Sangat mengerikan sekali. Ya. Anak laki-laki disembelihi, dibunuh. Ya. Sangat mengerikan. Dan kita lagi juga nanti lihat bagaimana Firaun mengancam untuk membunuh Musa. Ibadallah, as-sira'u bainal imani wal kufri qissatuhu wahidatun wa in ikhtalafa al-afradu min at-tughati wal jababirah aw min al-mu'minin. Fas-sira'u wahid wa adillatu ahli al-imani 'ala imanihim wahidah wa syubuhatu at-tughati wal jababirah wahidah kama anna an-nihayata takunu kadzalika wahidah. Perselisihan, perseteruan antara keimanan dan kekafiran itu sama, satu. Ya. Walaupun individu-individu yang ada di kisah tersebut berbeda. Ya. Individu-individu dari tughah, para taghut, dari para pembesar, orang-orang yang sombong, atau dari kalangan mukminin, itu berbeda-beda. Tapi kisahnya sama, antara kekafiran dan keimanan, antara kesesatan dan al-haq, antara kebatilan dan al-haq. Ya. Dalilnya ahlul iman atas keimanan mereka sama. Adapun syubhat yang dimiliki oleh mereka, ya, orang-orang yang menyesatkan manusia dari jalan Allah, orang-orang yang sombong, itu juga sama syubhatnya. Juga nihayahnya, akhir dari kisahnya sama. Akhir dari kisahnya mereka akan binasa. Ya. Tidakkah kita mau mengambil pelajaran dari ini, ikhwah? Kalau kita baca kisah-kisah para nabi dan rasul, semua yang menentang nabi dan rasul diakhiri dengan kebinasaan. Dan di akhirat kelak dimasukkan oleh Allah kemana? Ke neraka, wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, kita hendaknya mengambil pelajaran dan mengikuti jalannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan mengikuti jalannya nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita berharap dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama dengan yang dicintainya. Al-batil yatanafashu wa yasta'ridu bi'adalatihi wa aslihatihi wa yabdu bi asbabihi al-ardiyyah ka'annahu ala kulli syai' qadir. Yabdu wa ka'anna ahadan la yaqdiru alayhi walakin indama yuwajihu bil haqq alladhi yastamiddu quwwatahu min Allah azza wa jalla illa wa takunu al-aqibatu lil muttaqin wal halak wal adhab lit tughati wal mutakabbirin. Ini penyebutan ini menguatkan sebelumnya, ya. Jadi kebatilan itu biasanya pakai otot, ya. Mereka memamerkan ototnya, memamerkan senjatanya, ya, dan pakai kekuatan bumi, ya, dengan sebab-sebab kekuatan bumi, dan disangka, ya, bahwa mampu untuk melakukan segala sesuatu.
Seakan-akan tidak ada yang mampu untuk mengalahkannya. Ya, tetapi ketika berhadapan dengan apa? Al-haq, maka walaupun mereka memiliki kekuatan yang banyak, persenjataan yang lengkap, ya, akhirnya kebinasaan atas mereka. Ya. Al-'adzab wa tughalil mutakabbirin. Adapun akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Ibadallah, wa yadharu dzalika min qissati ashabil qaryati allati marrat ma'ana. Ini nampak kita lihat dari apa yang disebutkan tadi dari peristiwa ashabul qaryah yang sudah kita baca di surat apa? Yasin. Dan dari kisah Musa bersama Firaun. Kemudian di sana ada surat Asy-Syu'ara di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita antara perseteruan antara yang hak dan yang batil, antara iman dan kekufuran, annal aqibata lil haqqi wa ahli daiman. Akibat yang baik, ya, akhir yang baik untuk al-haq dan orang-orang yang daiman selalu. Ya, wa annal halak lil batil wa ahlihi daiman. Adapun kebinasaan itu untuk orang-orang yang batil dan untuk kebatilan daiman selalu. Ini pelajaran yang sangat penting. Di akhir setiap kisah itu Allah berfirman, "Fakadzabuhu faahlaknahum." Fakadzabuhu faahlaknahum. Mereka mendustakan dan kami binasakan mereka. Ya, ini seperti antum lihat di surat Asy-Syu'ara ayat ke-139. Fakadzabuhu faahlaknahum. Mereka mendustakan dan kami binasakan mereka, kata Allah. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ini poin yang pertama. Jadi as-sira', perseteruan yang terjadi di atas muka bumi ini itu sama antara hak dan antara kebatilan, antara keimanan dan kekufuran dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Poin yang kedua adalah mawazinu ahlil batili maqlubatun ma'kusatun qadiman wa haditha. Timbangan ahlil batil itu terbalik, ya, dari dulu sampai sekarang. Cara berpikirnya terbalik, cara pandangnya terbalik, prinsipnya terbalik. Oleh karena itu kita harus paham masalah ini. Dan kita tahu kebenaran itu dari mana? Jawabannya dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Pegang itu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikatakan oleh ulama sahih li ghairihi, ya, sahih li ghairihi, berkata, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadhillu ma tamassaktum kitaballah wa sunnata rasulih. Kalian tidak akan tersesat selamanya ketika memegang keduanya. Ini apa? Kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi kita menggali itu, membaca Al-Quran dan Sunnah, memahami Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan pemahaman para ulama ahlu sunnati wal jamaah, dengan pemahaman as-salafus salih, bifahmi salaf, bifahmi salaf, Al-Quran wa sunnah bifahmi salafina salih. Jadi memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafina as-salih. Ya. Dengan kita berpegang itu, maka kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Karena intinya kembali ke situ. Untuk di masa ini. Jadi poin yang kedua, ikhwan fillah, timbangan, ya, ahlul batil, sekali lagi, ma'kusah, maqlubah, ma'kusah, qadiman wa hadithan. Jadi mereka punya cara pandang itu terbalik,
Ya. Ta'ammalu mawazin ahli al-batil qadiman wa hadithan litaraw annaha ma'qusatun maqlubah. Kata beliau, perhatikan. Coba perhatikan. Ta'ammalu. Perhatikan timbangan ahlul batil. Ya. Dari dulu sampai sekarang, sampai hari ini. Supaya kalian bisa melihat bahwa timbangan mereka itu terbalik. Cara pikirnya, cara pandangnya mereka terbalik. Prinsipnya salah. Kita lihat, dicontohkan oleh Allah di sini, di surat Ghafir ini, cara pandangnya Firaun, cara pandangnya pembesarnya dan kaumnya. Fahadha Firaun alladhi qala liqaumihi ana rabbukumul a'la wa qala lahum ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Kita lihat Firaun yang sesat ini, ya, yang mengaku Tuhan, mengaku ilah. Dia berkata kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Kemudian Fir'aun berkata, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui, ya, Tuhan selain aku, Tuhan kalian selain aku. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Qasas ayat 38. Kata Fir'aun, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tanya ikhwan, sesat tidak ini? Sesat kan? Sesat tidak? Sesat. Sangat sesat. Sangat sesat. Sangat nyimpang. Kita lihat. Fir'aunu al-mufsidu fil ardi bin nassil Qur'an. Alladhi qala Allah Ta'ala anhu, inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Surat Al-Qasas ayat 4. Ya. Dengan nas Quran Allah beritakan, Allah firmankan tentang Firaun bahwa Firaun ini mufsid, mengadakan kerusakan di muka bumi. Nas Quran Allah berfirman, sesungguhnya Firaun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan Firaun menjadikan kaumnya atau ahlnya ya, itu berpecah belah. Firaun ini pemimpin, menjadikan kaumnya dipecah-pecah, berpecah belah, tauhidnya, ya, dibuat kacau kaumnya ini sama Firaun. Padahal dia pemimpin itu sendiri, pemimpin rakyatnya itu. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, menindas sebagian kelompok yang dari mereka. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, nyembelihi anak-anak laki mereka, kemudian membiarkan hidup wanita-wanitanya. Kemudian Allah katakan apa? Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Firaun itu termasuk orang-orang yang merusak. Ini kata Allah, nas Quran. Ya. Lihat ikhwah, Firaun yang ngaku Tuhan, bahkan dia berkata Rabbukumul a'la, ya, yang memecah belah kaumnya sendiri, bikin berantakan, kacau, ya, agar supaya dia tetap berkuasa. Kemudian melemahkan sebagian taifah, dipencet-pencet sama Fir'aun. Kemudian dibunuhlah anak-anak laki-lakinya. Kemudian anak perempuannya dibiarkan hidup. Dan kerusakannya banyak. Dan Allah katakan innahu kana minal mufsidin. Fir'aun itu termasuk orang-orang yang merusak. Kita lihat. Asbaha ghayuran 'ala ad-din. Harisan lahu min at-taghayyuri wat-tabdili alladhi yatahaddaduhu 'ala yadi Musa. Wa asbaha fir'aunu da'iyata islahin wa khairin wa amnin hatta innahu yattahimu Musa alaihi salam bi taghayyurid din wal ifsadi fil ard. Kita lihat ikhwan, Fir'aun yang demikian ini menjadi
seakan-akan dia orang yang pembela agama benar-benar. Ghayur fid din. Punya rasa cemburu dalam masalah din. Ya, nomor satu dalam agama. Ya. Lihat. Menjadi seakan-akan penjaga agama dari apa? Tabdil wa taghyir. Dari dirubah-rubah oleh Musa. Ya. Kemudian menjadi seakan-akan da'iyata islah. Dai islah, orang yang memperbaiki umat. Ya. Dai khair, dai kebaikan, wa dai aman, keamanan. Ya. Hatta sampai Fir'aun ini ya yattahim itu menuduh. Ya, menuduh Musa bahwa Musa ini ngerubah agama. Bahwa Musa ini membuat kerusakan di atas muka bumi. Ya. Membuat kacau. Ini tuduhannya siapa? Fir'aun. Padahal yang melakukannya siapa? Fir'aun. Siapa yang berkata demikian? Allah. Allah katakan inna fir'auna ala, berbuat sewenang-wenang tuh fil ard. Kemudian waja'ala ahla syi'a, dibuatlah rakyatnya itu, ahlinya itu ya berkotak-kotak, berpecah belah. Kemudian melemahkan sebagian yang lain. Habis itu membunuh, nyembelihin anak-anak, kejamnya luar biasa. Membiarkan anak-anak perempuan yang lemah-lemah itu. Ya. Dan Allah katakan innahu kana minal mufsidin. Tapi Firaun ya, dia tampil di depan manusia dengan penampilan yang luar biasa, akhi. Ya, seakan-akan dia dai islah, dai kebaikan, dai keamanan, ya. Kemudian sampai menuduh Musa, padahal Musa ini nabi. Musa ini mengajak kepada al-haq, mengajak kepada kebenaran, dituduh akan ngerubah agama. Dituduh membuat kerusakan di atas muka bumi. Lihat, ma'kusah. Terbalik enggak, ikhwan? Terbalik. Timbangan ahli batil terbalik. Cara menimbang, cara berpikir ahli batil itu berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ini harus waspada. Ahli batil dari dulu sampai sekarang cara berpikirnya, cara ngomongnya, gayanya beda sama orang yang beriman. Oleh karena itu wajib bagi kita ikhwani fillah pelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Supaya kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Allah berfirman di surat Ghafir ayat ke-26. Wa qala fir'aunu dzaruni aqtulu Musa wal yad'u rabbah. Sampai berkata demikian. Fir'aun berkata, "Dzaruni, biarkan aku aqtulu Musa, untuk membunuh Musa." Dan hendaknya dia berdoa kepada Rabb-nya. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Sesungguhnya aku sangat khawatir Musa ini merubah agama kalian dan menampakkan kerusakan di muka bumi. Oh, kejam sekali tuduhannya. Ya. Musa itu nabi baik, enggak ada keinginan apapun. Enggak ada keinginan jadi pemimpin, enggak ada. Ganti Fir'aun enggak ada. Ingin supaya Fir'aun itu tunduk sama siapa? Allah. Ingin Fir'aun itu kembali yatazakkar au yakhsha. Ya. Ingin agar umat manusia nyembah Allah. Tapi Fir'aun di depan manusia ya menampakkan dirinya seakan-akan orang yang hebat. Mempertahankan agama. Ya. Mempertahankan budaya-budaya yang nyimpang dari Islam dengan alasan Musa akan merubah agama kalian. Musa merusak di atas muka bumi ini. Itu.
Kejam tidak? Na'udzubillah. Kemudian di tempat yang lain Fir'aun berkata, "Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad." Surat Ghafir ayat 29. Lihat kata Fir'aun, "Aku hanya mengemukakan kepada kalian apa yang aku pandang baik. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum, dan aku tidak menunjuki kalian illa sabilar rasyad, kecuali pada jalan kebaikan, jalan kebenaran." Padahal Fir'aun rajanya kebatilan. Rajanya kebatilan ngomong demikian, akhi. Ya, terbalik kan? Cara pandangnya terbalik. Dan ini terpengaruh. Rakyatnya, kaumnya terpengaruh. Para pembesar terpengaruh. Ya. Allah berfirman tentang kaum Fir'aun di surat Al-A'raf ayat 127. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Qal sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Dan berkatalah para pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun, apakah kau biarkan Musa dan kaumnya merusak di tengah bumi, meninggalkanmu dan meninggalkan ilah-ilahmu, Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, kami akan membunuhi anak-anak laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak wanita mereka. Dan Fir'aun berkata, sombong perkataannya, inna fawqahum qahirun. Sesungguhnya kami berkuasa penuh atas mereka. Lihat sombongnya kan? Inna fawqahum qahirun. Antum bisa bayangkan di masa itu, ya, masa yang sangat mencekam bagi Bani Israel dan orang-orang yang bersamamu Musa, dengan ancaman Fir'aun. Di negeri itu ngeri, semua tunduk kepada Fir'aun, semua tunduk. Ya. Syekh berkata, ikhwani, innaha mawazinul batilil ma'kusati wallati yankhadi'u biha man la aqla lahu. Perhatikan nih. Sesungguhnya ia merupakan timbangan kebatilan yang terbalik, yang orang-orang yang tidak ada akal. Di sini katakan man la aqla lahu, orang yang enggak punya akal itu tertipu, yang khadi'. Tapi kalau orang yang punya akal tertipu tidak tertipu. Tapi kebanyakan orang ya enggak punya akal. Tapi punya akal. Tapi enggak punya akal. Gimana tuh? Akalnya ada, tapi tidak punya akal. Ya. Disebut di sini man la aqla lahu, karena enggak digunakan akalnya dengan benar. Ngebeok. Ya. Kebanyakan kaum seperti itu. Tahu ngebeok, ngikutin orang. Ya. Enggak mau lihat kebenaran, enggak mau ngecek. Itu. Dan kaum Fir'aun percaya saja sama Fir'aun. Dari dulu sampai sekarang model manusia begitu. Model manusia begitu. Kalau bahasa Cirebon mengkonon. Ya. Fahadha Fir'aun alladhi yaqulu liqaumihi wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Inilah Fir'aun yang berkata kepada kaumnya, aku tidaklah membimbing kalian, menunjuki kalian kecuali pada jalan yang benar. Tertipu tidak kaumnya tuh? Tertipu. Ucapannya halus, ucapannya itu penuh dengan yakni hiasan, retorika. Fir'aun itu. Fir'aun kan cerdas, Fir'aun. Hebat. Ya. Pemimpin kan cerdas-cerdas. Kejam.
Kemudian kuat, ya, pasukannya kuat dan politiknya hebat. Fir'aun, ya. Tapi apa kata Allah? Allah bantah perkataan Fir'aun di surat Thaha ayat 79. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Ini bantahan Allah. Fir'aun itu telah menyesatkan kaumnya dan dia tidak memberi petunjuk kepada petunjuk yang baik. Padahal Fir'aun bilang apa? Fir'aun bilang, wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Tidaklah aku menunjuki kalian melainkan kepada jalan kebenaran. Tapi Allah bantah. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Justru Fir'aun yang menyesatkan kaumnya dan Fir'aun tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada kaumnya kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Allah berfirman, ya, di surat Hud ayat ke-96 sampai 98. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan bukti yang jelas ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'aun, kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, dan mereka mengikuti perintah Fir'aun. Wa ma amru fir'auna birasyid. Wa ma amru fir'auna birasyid, padahal perintah Fir'aun itu sekali-kali bukan perintah yang benar. Yakdumu qaumahu yaumal qiyamah. Lihat ikhwan, Fir'aun itu berjalan, ya, di muka kaumnya pada hari kiamat. Fa'auradahumun nar. Fir'aun memasukkan kaumnya ke neraka. Wa bi'sal wirdul maurud. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. Ya. Jadi kaumnya itu ngikut Fir'aun kan? Di hari kiamat Fir'aun di depan mereka. Kemudian Fir'aun jumuskan mereka ke neraka semua. Ya. Karena mereka mengikuti Fir'aun. Fahahum kullul ladzina in khada'u bimawazini ahli al-batil al-maqlubati wattaba'uhum yadkhuluna ma'ahumun nar wa yandamuna fi waqtin la yanfa'u fihi an-nadam. Mereka semua orang yang tertipu itu tertipu dengan cara pandang yang terbalik ini, ya. Mereka mengikuti mereka itu semua masuk neraka. Semuanya masuk neraka dan mereka menyesal di waktu yang penyesalan itu tidak bermanfaat sama sekali. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat ke-66 sampai 68. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari wajah mereka dibolak-balikan di api neraka. Mereka berkata, alangkah baiknya sekiranya kami dulu taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna as-sabila. Mereka semua menyesatkan kami dari jalan Allah, dari jalan kebenaran. Rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, berikan mereka azab 2 kali lipat dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Jadi masuk semua. Pemimpin-pemimpinnya itu, pembesar-pembesar itu masuk neraka dan yang mengikutinya, para pembeo ini masuk neraka. Ya. Antum bisa lihat juga surat Ghafir ayat 47 sampai 48, ya. Jadi para pemimpin dan yang dipimpinnya itu saling bertengkar di hari kiamat itu. Bertengkar. Allah katakan wa idh yatahajjuna fin nar.
Ingatlah ketika mereka itu apa? Sering berbantah-bantahan. Ya, antara yang dipimpin dengan yang memimpin, sering berbantah-bantahan. Ya. Fayaqulu ad-du'afa'u lilladzina istakbaru. Orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong itu, para pemimpinnya, inna kunna lakum tab'a. Dulu kami ini di dunia ngikutin kalian. Fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar? Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian azab dari api neraka? Apa kata para pembesar itu yang diikuti itu? Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha. Orang-orang yang sombong-sombong itu berkata, kita semuanya di neraka, kita semua itu. Wal iyadzu billah. Ya. Innallaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya Allah telah menghukum di antara para hamba. Nah, ada ta'liq yang bagus sekali disebutkan oleh Syekh di sini, ikhwan. Ta'alau, kata beliau, mari kita perhatikan ya timbangan ahlul batil di masa ini, masa kini. Timbangan ahlul batil di masa kini. Yang pertama kata beliau, fahumun nasara alladzina yaqulun innallaha huwal masih ibnu maryam. Orang-orang Nasara yang berkata al-masih ibnu maryam. Wa yaqulun al-masih ibnu Allah, wa yaqulun innallaha thalithu thalatha. Allah itu satu daripada yang tiga. Wa yaqtuluna al-abriya'a minal muslimin hunna wa hunaka fi biladil alam. Mereka membunuh kaum muslimin di sana dan di sini, di macam-macam di negeri alam ini, di dunia. Ya. Kemudian Yahud. Ya, wa hahumul yahud alladzina qalu inna Uzaira ibnillah. Uzairan atau Uzair ibnullah. Orang Yahud mengatakan apa? Uzair itu anaknya Allah. Kemudian mereka berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Dan mereka berkata, innallaha fakir wa nahnu aghniya. Allah itu fakir dan kami kaya. Wa hum yuharibuna al-islam bi kulli ma yamlikuna min quwwah. Mereka memerangi Islam dengan segenap kekuatan yang mereka miliki. Wa yahtalluna al-masjid al-aqsa wa bilad al-muslimin. Mereka menjajah Masjid Aqsa dan negeri-negeri kaum muslimin. Berikutnya, wahahum al-khawarij, alladzina yukaffiruna al-muslimin wa yastahilluna dima'ahum. Ya, mereka orang-orang khawarij. Timbangannya juga cara pandang mereka juga terbalik. Kaum khawarij, ikhwani fillah, yang mengkafirkan kaum muslimin, kemudian menghalalkan darah kaum muslimin. Wa humul ladzina qatalu amiral mu'minin Ali ibn Abi Thalib. Mereka yang membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Wa yad'una annahum wahdahum alladzina yarfa'una rayatal jihad fi sabilillah. Tapi mereka mengklaim bahwa mereka sendirilah yang menegakkan bendera jihad di jalan Allah. Itu. Padahal mereka membunuhi kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Ya, ini Khawarij. Pandangannya terbalik. Itu sudah ada sejak zaman sahabat tuh. Ya, membunuh Ali tapi merasa di atas kebenaran. Terbalik enggak pandangannya? Terbalik. Orang ISIS sekarang antum bisa lihat. Dan orang-orang yang di ISIS itu pada menyesal. Ulama akhi, jauh-jauh hari sejak munculnya ISIS, sebelum rame, ya, sebelum orang tahu ISIS itu kejam, itu sudah wanti-wanti bahayanya ISIS. Sudah wanti-wanti. Yang tahu siapa akhi? Ulama ahlu sunnah. Yang orang-orang itu mencela ulama ahlu sunnah. Padahal ulama ahlu sunnah itu nomor satu menjelaskan bahayanya ISIS waktu itu. Tapi banyak yang nggak percaya. Ya, banyak yang ikut akhirnya menyesal. Nah itu. Dan mana ada dai roja itu mengkafirkan kaum muslimin, mana ada. Ambil satu video atau kaset atau ceramah dai roja mengkafirkan orang Islam. Ada tidak? Ini tuduhan. Dan justru para dai, para duat roja memerangi dakwah khawarij. Dakwanya khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya.
Dan sudah wanti-wanti dari jauh-jauh hari bahayanya ISIS. Nah itu. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka lah orangnya satu-satunya yang berjihad di jalan Allah. Padahal mereka apa? Mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin dihalalkan. Wal iyadzu billah. Wa humur rawafidul ladzina yattahimuna ummal mu'minina Aisyah bizina. Ada lagi nih, Rafidah, ya. Orang-orang Syiah yang menuduh Ummul Mukminin Aisyah berbuat apa? Zina. Wa yukaffiruna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yal'anuna Abu Bakr wa Umar. Mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Tiap pagi mereka punya doa. Allahumma la'an sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatilah dua berhala Quraisy. Siapa itu maksudnya? Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan mereka menyiksa dan membunuh ahlu sunnah. Tapi mereka ya, yakni di depan orang-orang tuh apa sebagai apa? Sebagai pembela Islam dan seterusnya. Ya. Nah itu. Sampai jenderalnya kemarin terbunuh, banyak orang yang teriak. Karena nggak ngerti. Ya tidak? Nah itu. Fahaula'i fi mizani ahli al-batil. Mereka dalam timbangan ahli al-batil, hurrasuddin, penjaga-penjaga agama. Ya, wal muhafizuna 'alal amni wal aman, menjaga keamanan, para penjaga keamanan, wal mujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wa yutliquna 'ala anfusihim hizbullah, kemudian mereka namai diri mereka sebagai hizbullah, kelompoknya Allah, golongannya Allah. Ya, padahal antum lihat keyakinan mereka, etikot mereka, perbuatan mereka jauh dari hizbullah. Cuma nama doang. Wa yakhda'una an-nas annahum humul ladzina yansuruna al-Islam. Mereka nipu manusia bahwa mereka yang menolong Islam. Banyak orang yang tertipu sama Khomeini kan? Iya. Padahal antum lihat akidahnya. Wal iyadzu billah. Penyelamat Islam, penolong Islam. Kalau antum ingin tahu, lihat akidah orang. Kembalinya kemana? Ke Quran dan Sunnah. Wa idza wazanna haula'i jami'an fi mizanil kitabi wa sunnah wa huwa mizanul haq. Lihat ikhwan. Kalau kita timbang mereka semua dalam timbangan Alkitab dan Sunnah, yaitu mizan al-haq bagi semuanya, justru mereka lah yang membuat apa? Kerusakan di atas muka bumi ini. Wa humus sufaha. Mereka itu orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Apabila dikatakan kepada mereka jangan buat kerusakan di muka bumi, mereka jawab apa? Sesungguhnya kami ini muslih. Kami yang mengadakan islah, perbaikan. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah justru mereka itu yang mufsidun, yang rusak. Akan tetapi mereka tidak merasakan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah seperti imannya manusia, berimanlah seperti imannya para sahabat, mereka jawab apa? Anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami harus beriman, kita harus beriman seperti imannya orang-orang bodoh? Lihat, para sahabat dibilang bodoh. Orang yang memegang sunnah dibilang bodoh, gak punya akal, semakin panjang jenggot semakin bodoh. Misalkan, ala innahum humus sufaha, ketahuilah justru mereka orang-orang yang bodoh. Walakinnahum la ya'lamun. Walakin la ya'lamun. Akan tetapi mereka tidak mengetahui. Orang-orang ikuti Rasul, para sahabat dibilang bodoh oleh orang-orang munafik. Dan uslub
mereka sama. Orang-orang munafik, cara pandangnya dari dulu sampai sekarang sama. Ngolok-ngolok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sufaha, bodoh. Ya. Fahdharu an tankhadi'u bimawazini ahli al-batil al-maqlubati al-ma'kusah. Ya. Hati-hati ikhwani, jangan sampai tertipu dengan timbangan ahlul batil yang terbalik itu. Jangan sampai tertipu. Ya, kita harus kembali ke Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup sampai sini. Anda sudah dengar azan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa taruh di sini kertasnya ya. Ya. Nanti kita ada waktu buat kalau ada tanya jawab, kalau seandainya bisa dijawab, kalau nggak bisa nanti tidak dijawab maksudnya. Okay. Tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan, itu yang diharapkan. Kenapa? Karena Anda bukan ulama. Ya. Nanti kalau ada yang susah, lihat dulu ya. Karena ilmu ini amanah. Ya, jawab pertanyaan bukan asal jawab. Ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.